Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Ibnu Arsyad El Gibran di berita edisi 12 Agustus 2025. Gerakan pangan murah diserbu warga. Melaporkan dari Tanjung, Pemkab Tabalong, Polres Tabalong dan Bulog menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Tanaman Pangan Hortikultura atau disebut DKP 2 TPH di Tabalong Senin tanggal 11 kemarin. Berbagai bahan pangan dijual lebih murah dari harga pasaran, mulai dari beras, gula, minyak goreng, tepung, aneka sayuran, dan ikan. Di tengah keramaian, Wakil Bupati Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf, Kapolres Tabalong AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana, Wakapolres Kompol Hasanuddin, dan Sekda Tabalong Hamidah Munawaroh hadir di sana. Mereka akan membantu para petugas yang menjual bahan pangan murah kepada masyarakat. Habib Taufan memastikan bahan pangan yang dijual lebih murah dari pasaran sehingga sangat membantu ekonomi masyarakat. Kapolres menegaskan keterlibatan Polri dalam gerakan pangan murah untuk menjaga kelancaran distribusi bahan pangan dan pengamanan kegiatan. Kami memastikan distribusi lancar dari pusat ke daerah, menjaga harga tetap sesuai HET, dan mendukung program pemerintah untuk stabilitas bahan pokok serta harga, terangnya. Agar pasar murah itu berjalan tertib dan aman, Wahyu meminta kepada masyarakat agar antre dengan tertib dan tidak berlebihan dalam berbelanja. Pantauan Radar Banjarmasin, gula pasir dijual dengan harga 16.500 per kilogram, minyak goreng merek Minyak Kita 15.500 per liter, tepung 9.500 per kilogram, teh 5.500 per kotak, dan ikan nila 30.000 per kilogram. Sekian berita hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Simon Tripisa adalah siswa magang dari SMK Negeri 1 yang magang dari Radar Banjarmasin. Berita kita pagi ini adalah desak anggaran pro disabilitas. Anggota DPR Daerah Kota Baru Emil Lasari mendorong pemerintah kota memberi perhatian lebih kepada kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga miskin. Dorongan itu ia sampaikan dalam rapat pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS bersama Dinas Sosial untuk APBD 2026. Menurut Emi, bantuan sosial harus memenuhi standar keyakinan baik dari sisi gizi maupun kebutuhan dasar. Ia menilai anggaran Dinas Sosial sebesar 11 miliar harus diarahkan tepat sasaran, salah satunya dengan menaikkan nilai bantuan pemakanan dan 15.000 menjadi 35.000 per penerima. DPR daerah juga mengusulkan pendamping pasien miskin di rumah sakit, bantuan sewa rumah bagi warga miskin yang menjadi anggota keluarga disabilitas atau korban berencana, serta pembangunan rumah sehingga. Emi menekankan pentingnya monitoring lapangan dan sosialisasi agar menerima manfaat memahami hak mereka. Ia mencontohkan masih ada penyandang disabilitas Banjarbaru yang hidup sendiri tanpa tempat tinggal yang layak. Emi berharap bantuan sosial tidak hanya tepat sasaran tapi juga mampu mengangkat kualitas hidup kelompok rentan. Begitu saja siaran saya hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sela Karisma Renata, siswa PKR Radar Banjarmasin dari SMKN 11I. Edisi Selasa 12 Agustus 2025. Berita hari ini akan membahas mengenai aktivitas galian C dihantakan dikeluhkan. Keluhan warga kembali mencuat di media sosial. Kali ini, protes diarahkan terhadap aktivitas penggerukan tanah atau galian C yang berada tepat di tepi jalan utama Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat alat berat bekerja menggali tanah sementara truk-truk pengangkut keluar masuk lokasi tambang. Keberadaan aktivitas ini dinilai sangat mengganggu kenyamanan pengguna jalan, baik pengendara roda 2 maupun roda 4. Masalah utama yang dikeluhkan warga adalah kondisi jalan yang berubah drastis tergantung cuaca. Saat hujan turun, tanah dari lokasi galian terbawa hingga menutupi badan jalan, membuat permukaan licin, becek, dan rawan terpeleset. Tidak sedikit pengendara yang harus melaju pelan atau bahkan berhenti untuk memastikan kendaraannya aman melewati jalur tersebut.
Sebaliknya, di musim kemarau debu tebal dari lokasi galian berterbangan. Kondisi beresiko mengganggu kesehatan pernapasan, terutama bagi warga yang setiap hari melintas. Keluhan ini pun mengundang perhatian warganet. Banyak komentar di media sosial yang mendesak pemerintah daerah, khususnya dinas terkait untuk turun langsung meninjau lokasi dan memberikan solusi. Pantauan radar Banjarmasin Minggu 10 Agustus 2025, aktivitas galian itu masih beroperasi. Bahkan truk-truk yang antri menunggu muatan cukup mengganggu pengguna jalan. Sampai berita ini ditulis media ini masih menunggu tanggapan pemerintah. Sekian berita hari ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. Saya Sela Karisma Renata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.